Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali membahas tentang alat penasab fi'il mudhari yang berikutnya, yaitu an. Masih membahas tentang an, yang mana kita telah singgung ada keadaan di mana an ini dia wajib dinampakkan, kemudian ada juga keadaan di mana keadaan an ini dia boleh dinampakkan dan juga boleh dilesapkan. Namun pembahasan ini belum selesai, kita masih lanjutkan di halaman 70. Itu pada al-mawdi'ut tsani. Keadaan yang kedua, min mawadi'i jawazi idhari an wa idmariha. Di antara keadaan-keadaan yang kita boleh menampakkan an dan juga boleh kita lesapkan an. Yaitu di mana antaqa'a an ba'da lamil jarri. Ketika an-nya ini terletak setelah lam huruf jar. Wa yaqa'al mudhari'u ba'daha mubasyaratan. Dan fi'il mudhari yang terletak setelahnya terletak mubasyaratan secara langsung. Dan fi'il mudhari yang ada setelahnya itu nyambung secara langsung, tidak terpisahkan oleh satu pemisah pun. Sawa'un kanatil lamu lita'lili, baik lam huruf jar tersebut adalah lam huruf jar yang menunjukkan taklil, menunjukkan alasan, menunjukkan makna alasan ataupun karena. Wahiyal lati yakunu ma ba'daha illatan lima qablaha. Yaitu lam yang kata setelahnya merupakan illah, merupakan alasan lima qablaha untuk kalimat ataupun kata yang terletak sebelum lamnya. Contohnya adalah dalam kalimat hadartu li astafida. Saya hadir li astafida supaya saya dapat faedah. Maka hadartu di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian li astafida, lamnya di sini adalah lam ta'lil. Dia menunjukkan alasan kenapa saya hadir li astafida, supaya saya bisa mengambil faedah. Maka kalimat asal dari hadartu li astafida aslinya adalah hadartu li an astafida. Hanya saja di sini an-nya dilesapkan. Fa astafida, maka astafida di sini dia merupakan fi'lun mudhari'un mansubun. Dia fi'il mudhari' mansub. Bi an mudmaratin jawazan. Karena adanya alat penasab an, namun alat penasab an-nya di sini mudmarah, dilesapkan jawazan. Yang ini hukum pelesapannya adalah boleh-boleh saja. Artinya boleh dinampakkan, boleh dilesapkan. Yang mana an-nya terletak ba'da setelah lam ta'lili, lam ta'lil. Atau yang kita kenal dengan lam kai. Maka lam ta'lil ataupun lam kai ini dia sebenarnya yang menasabkan itu adalah kata an-nya. Namun an-nya di sini dilesapkan. Karena aslinya adalah li'an astafida. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas." Dan telah kami turunkan kepadamu adzikra, itu Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, untuk engkau jelaskan kepada manusia. Maka pada litubayyina, maka ali kalimat asalnya adalah li'an tubayyina. Maka di sini ada alat penasab an yang dilesapkan, yang terletak setelah lam ta'lil ataupun lam kai. Atau kanatil lamu li bayanil akibati, atau lam huruf jarnya tersebut adalah berfungsi bayan untuk menjelaskan al-akibah, akibat. Waktu sama lamas sayrurati, dan dia dinamakan dengan lam sayrurah. Wahia, dan dia adalah allati yang
yakunu ma ba'daha, kata yang terletak setelahnya, natijatan, merupakan hasil, mutarattibatan, akibat, ala ma qablaha, dari kata yang terletak sebelum lam sayrurah ini. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Kemudian iltaqatahu alu fir'aun. Alu fir'aun, keluarga Fir'aun, yaitu istri Fir'aun, iltaqatahu, memengutnya, yaitu memengut Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu ditaruh ibunya di sebuah kota, kemudian hanyutkan di sungai supaya selamat dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Namun ternyata istri Fir'aun itu sendirilah yang memungut Nabi Musa alaihi salam. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Ya, liyakuna, lamnya di sini bukan lam kai, tapi yang disampaikan oleh pensarah di sini dia lamnya lam sayrurah. Ya. Nah, lam sayrurah ini bisa diterjemahkan yang pada akhirnya, atau bisa diterjemahkan yang nantinya, atau diterjemahkan ya semisal itu. Liyakuna lahum aduwan wa hasanan, yang nanti pada akhirnya dia menjadi aduwan, musuh, wa hazanan, dan sumber kesedihan lahum, bagi mereka, yaitu bagi Fir'aun dan pengikutnya. Falamu huna laisat li ta'lili, maka lam di sini dia bukan lam ta'lil, bukan lam yang artinya supaya. Di annahum lam yaltaqituhu lidzalik. Ya, karena mereka, yaitu keluarga Fir'aun, terlebih khusus istri Fir'aun, istri Fir'aun, ya, Fir'aunnya kita katakan laknatullah, adapun untuk istrinya, ya, tentunya ini adalah sebagaimana kita ketahui, istri Fir'aun ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah matikan sebelum Fir'aun dan pengikutnya itu membunuhnya. Maka istri Fir'aun beriman, sedangkan Fir'aun tidak beriman. Maka yang memungut Musa alaihissalam justru malah istri Fir'aun sendiri. Maka mereka, yaitu kaumnya Fir'aun, itu memungut Nabi Musa alaihissalam bukan untuk hal tersebut. Dan tentunya mereka tidak bertujuan mengutnya supaya malah nanti menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Dan mereka tidak tahu ternyata yang mereka pungut itu adalah akhirnya nanti menjadi musuh mereka. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Adapun mereka memungutnya, itu memungut Nabi Musa alaihissalam, liyakuna lahum qurratu ainin, supaya dia menjadi penyejuk pandangan bagi mereka. Fakanat akibatuhu ansara lahum aduwan wa hazanan. Tapi ternyata akibatnya adalah ternyata Nabi Musa ini malah menjadi aduwan wa hazanan, menjadi musuh bagi mereka dan juga menjadi sumber kesusahan, kesedihan bagi Fir'aun dan pengikutnya. Maka itu adalah yang kedua, yaitu lam sayrurah. Kemudian yang selanjutnya, au kanatil lamu zaidatan, atau boleh jadi lamnya di situ adalah lam zaidah. Wa hiyal waqi'atu ba'da fi'lin muta'addin. Yaitu yang terletak setelah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Wa faidatuha at-tauqidu, dan fungsi dari lam zaidah ini adalah menunjukkan taukid. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Nah, Allah hanya inginkan untuk menghilangkan dari kalian ar-rijza, berbagai macam kekotoran,
Kekotoran dari sisi maknawi ataupun dari sisi hissi. Ahlul bait, kalimat asalnya adalah ya ahlul baiti, wahai ahlul bait, cuman huruf nidanya di sini dihilangkan. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah inginkan untuk mensucikan kalian sesuci-sucinya. Yang jadi poin perhatian kita adalah yuridullahu liyudhiba ankum rijza. Fal fi'lu yuridu muta'addin. Maka fi'il yuridu di sini adalah fi'il muta'addi. Wa maf'uluhu huwa al-masdaru al-munsabaku min an al-mudmarati jawazan ba'dal lami wa minal mudhari'i ba'daha. Maka fi'il yuridu di sini adalah fi'il muta'addi. Dia butuh objek, butuh maf'ul bih. Nah, siapakah maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah masdar, yaitu masdar muawwal al-munsabak yang tersusun dari an al-mudmarah. Kata an yang mudmarah dilesapkan, dan hukum dilesapkannya di sini adalah jawazan, boleh-boleh saja. Yang mana annya ini terletak ba'dal lami, setelah lam, yaitu pada liyudhiba. Kalimat asalnya adalah li'an yudhiba. Wa minal mudhari'i, dan dari fi'il mudhari' ba'daha yang terletak setelahnya. Nah, maka intinya di sini untuk maf'ul bih dari kata yuridu itu adalah masdar muawwal, yaitu li'an yudhiba, yang terdiri dari an dan fi'ilnya. Namun annya di sini dilesapkan. Wa hadhihi lamu zaidatun bainal fi'li wa maf'ulihi. Nah, maka lamnya di sini zaidah, merupakan lam tambahan yang terletak antara fi'il dan maf'ulnya. Wa taqdiru, dan kalimat asalnya wallahu a'lam, innama yuridullahu idhabar rijzi ankum. Allah hanya inginkan untuk menghilangkan rijz, berbagai macam kekotoran, ankum, dari kalian wahai ahlul bait. Maka liyudhiba ankum rijza di sini merupakan masdar muawwal. Kalau ditakwil ke masdar sharih maka menjadi idhabar rijzi ankum. Ya, ala kulli hal di sini kondisi kedua ataupun keadaan kedua di mana kita boleh menampakkan an ataupun boleh juga melesapkannya adalah ketika dia terletak setelah lam huruf jar. Boleh jadi lam huruf jarnya ini menunjukkan ta'lil ataupun kita kenal dengan lam kai. Maka pada hakikatnya lam kai itu tidak menasabkan fi'il mudhari, tapi yang menasabkan adalah an yang dilesapkan. Dan lam ta'lil ataupun lam kai ini menunjukkan makna karena, di mana kata yang terletak setelah lam kai itu merupakan alasan untuk kata yang terletak sebelum lam kai-nya. Hadartu li an astafida, saya hadir supaya saya dapat faedah. Maka supaya saya dapat faedah ini merupakan alasan kenapa saya hadir. Atau boleh jadi lamnya di sini adalah menunjukkan makna sayrura, akibat. Sebenarnya tadi pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 8. Liyakuna lahum aduwan wa hasanan, yang nanti pada akhirnya Musa ini menjadi musuh dan sumber kesedihan, kesengsaraan bagi mereka. Maka lamnya di sini adalah lam sayrura. Atau lamnya di sini adalah lam zaidah, zaidatut taukid, untuk menambah penegasan. Keadaannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah, dia terletak setelah fi'il muta'addi, kemudian maf'ul bihnya itu berupa masdar muawwal biasanya. Maka kemudian terletak di an-nya ini terletak di masdar muawwalnya. Ya, maka itu adalah keadaan yang kedua untuk an yang boleh kita lesapkan, boleh juga kita nampakkan. Sekarang kita beralih ke idharu an wujuban. Keadaan di mana an-nya di sini kita harus nampakkan, wajib kita nampakkan. Ibnu Hisham mengatakan illa fin nahwi, kecuali
dalam kasus-kasus misal dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid 29 li'alla ya'lama. Maka di sini aslinya adalah li'an la ya'lama. Ada lam, kemudian ada an, kemudian ada la. Namun di sini nun sukun ketemu lam maka jadi idgham menjadi li'alla. Kemudian contoh yang lain pada li'alla yakuna linnas. Pada li'alla aslinya adalah li'an la. Fatadharu maka dalam semisal dua contoh tadi di surat Al-Hadid dan juga surat An-Nisa, fatadharu maka annya di sini tadharu nampak, la ghair tidak boleh tidak. Artinya apa? Harus dinampakkan. Qala syarih hafizahullah taala, hadhil halatu tsaniyatu li'an. Ini adalah keadaan kedua untuk kataan. Wahya izharuha wujuban, yaitu keadaan di mana kita wajib nampakkan. Wa dzalika fi mas'alatin wahidatin, yaitu dalam satu kondisi saja. Dan kasus ini adalah hanya satu kondisi saja. Satu kasus saja. Wahya yaitu antaqa'a baina lamil jarri wala. Yaitu ketika dia terletak antara lam huruf jar dan la. Maka seperti contoh li alla, maka annya harus dinampakkan. Sawa'un kanat la nafiyatan, baik la-nya di situ adalah la nafiyah, am zaidatan atau la-nya di situ adalah la zaidah. Famisalun nafiyati, maka contoh di mana la-nya di situ adalah la nafiyah. La yang maknanya tidak. Dalam kalimat ahduru mubakkiran, saya hadir pagi-pagi. Li'alla yafutani ad-darsu, supaya saya tidak kelewat pelajaran. Atau kalau mau diterjemahkan letterlek, supaya pelajaran tidak terlewat ataupun terluput dariku. Kali Allah ini supaya tidak. Ya, terjemah letterleknya supaya tidak. Ya, saya hadir mubakiron supaya pelajaran tidak yafutani terluput dari saya. Maka di sini li alla ini aslinya li an la, lamnya huruf jar, kemudian annya alat penasab, kemudian la-nya di sini adalah la huruf nafi. Kemudian yafuta di sini fi'il mudhari mansub karena adanya an. Kemudian ni-nya di sini maf'ul bih. Kemudian ad-darsu di sini fa'il dari kata yafuta. Contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Supaya tidak menjadi hujah bagi manusia atas Allah. Di mana manusia beralasan dengan hujah tersebut. Maka pada li alla yakuna, lamnya adalah huruf jar, kemudian ada an di situ, an-nya adalah alat penasab, kemudian la-nya di sini la huruf nafi. Kemudian yakuna di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an. Fa li alla, maka pada kata li alla, allamu lamnya yang pertama adalah harfu ta'lilin wa jarrin. Dia merupakan huruf jar dan maknanya adalah ta'lil untuk menunjukkan alasan. Kemudian an li alla ada annya. Annya di sini adalah harfun masdariyun wa nasbun. Ya, dia merupakan huruf masdariyah karena dia bisa membentuk masdar muawwal antara dia dengan fiilnya, dan dia juga alat penasab. Itu alat penasab fiil mudhari. Kemudian pada la-nya li alla, la-nya di sini adalah nafiyatun la nafi. Wal hamzatu fi li alla, dan huruf hamzah pada kata li alla ya hamzatu an. Hamzahnya di sini adalah hamzah milik kata an. Wa amma nunuha, adapun nun dari kata an-nya mudghamatun, itu dilebur, dileburkan fila pada la nafinya. Ya, karena di sini
Aslinya li'an la. Ada nun sukun ketemu lam, maka jadi idgham, dileburkan. Menjadilah lam. Nah, sehingga di sini kita baca tasdid li'alla. Ya, maka dia mudghamatun fila, dia dileburkan dengan la. Fala tadharu. Nah, sehingga dia tidak kelihatan, ya, tidak nampak. Nah, la lafdhan wala khoton, tidak nampak dari sisi lafadznya. Nah, kita nggak bilang an, nah, li'an la, tapi kita bilang li'alla. Nah, jadi nunnya nggak kelihatan. Secara lafadz, la khoton, tidak pula secara penulisan. Secara penulisan tetap dileburkan. Nunnya tidak kita tulis. Nun pada kata annya tidak kita tulis. Tapi dia an. Cuman gara-gara di sini ada nun sukun ketemu lam, maka jadi idgham. Kemudian pada li'alla yakuna, kata yakunanya di sini, dia merupakan fi'lun mudhari'un naqisun. Dia fi'il mudhari' naqis. Ya, dia merupakan bentuk fi'il mudhari' dari kata kana, dan kana fi'il naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Dan di sini dia mansubun bi'an. Dia mansub karena adanya kataan. Kemudian kata linnasi khobarun muqaddamun, ya khobar yang dikedepankan. Kemudian kata hujjatun, di sini dia marfu karena berkedudukan sebagai ismuhu mu'akhorun. Ya, isim kana mu'akhorun yang diakhirkan. Ya, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Ya, kalimat asalnya adalah li'alla yakuna hujjatun linnasi 'alallahi. Nah, namun ini susunannya dibalik menjadi li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Maka linnasi di sini adalah khabar muqaddam, hujjatun mubtada muakhar. Ya, atau kita bilang linnasi ini adalah khabar kana muqaddam, hujjatun isim kana muakhar. Tapi yang jelas di sini la-nya adalah la nafiyah, menunjukkan makna tidak. Kemudian misal zaidati al-muakkidati, contoh di mana la-nya di sini adalah la huruf tambahan yang statusnya adalah muakkidah, menambah penegasan. Adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai' min fadlillah. Li alla ya'lama ahlul kitabi, supaya ahlul kitab itu mengetahui alla yaqdiruna ala syai', mereka tidak bisa melakukan apapun min fadlillah, atas karunia Allah. Maka pada li'alla ya'lama, pada li'alla ya'lama, la-nya di sini adalah la zaidah. Karena ai maknanya adalah liya'lama ahlul kitabi, supaya ahlul kitab itu mengetahui. Fa'la, maka la pada li'alla harfun zaidun i'raban. Dia merupakan huruf tambahan, i'raban secara i'rab. Mu'akidun maknan, namun secara makna dia menambah penegasan. Walau kanat nafiyatan, lafasadal makna. Kalau seandainya la-nya di sini kita andaikan sebagai la nafi, maka makna kalimatnya jadi rusak. Nah, maka nanti makna kalimatnya menjadi supaya ahlul kitab tidak mengetahui. Padahal yang dimaksud di sini adalah supaya ahlul kitab mengetahui. Maka la-nya di sini bukan la nafi, tapi la zaidah. Ya, maka kondisinya cuma satu, di mana an-nya di sini kita wajib kita nampakkan, yaitu pada kata li'alla, yaitu di mana an-nya terletak di antara lam huruf jar dan juga la. Itu satu-satunya kondisi di mana kita wajib untuk menampakkan kata an-nya. Kemudian berikutnya kita masuk pada pembahasan idmaru an wujuban. Keadaan di mana kita wajib melesapkan kataan dari kalimat. Ya, kalau tadi wajib menampakkan, ini wajib melesapkan. Ibnu Isa mengatakan wa nahwu, dan untuk contoh semisal firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal 33, wa makana Allahu liyu'adzibahum, dan sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka.
Maka di sini kalimatnya diawali oleh huruf nafi ma. Kemudian pada liyu'adzibahum itu ada lam di situ, maka lamnya di situ adalah lam juhud. Dan lam juhud dia setelahnya terletak an, ada an, ya, setelahnya itu ada an, namun an-nya di sini dilesapkan. Dan hukum pelesapannya adalah wujuban wajib. Terjemahnya adalah dan sungguh tidaklah Allah akan mengadab mereka. Maka fatud maru, maka dalam kondisi ini, yaitu ketika an-nya terletak setelah lam juhud, maka tutmaru, maka an-nya ini tutmaru dilesapkan. La ghair, tidak boleh tidak. Artinya apa? Harus. Maka di antara kondisi kita wajib untuk melesapkan an adalah ketika an-nya ini terletak setelah lam juhud. Qala syarih hafizahullahu taala, syara' al-musannifu rahimahullahu fil kalami 'alal halati tsalitsati. Penulis yaitu Ibnu Hisham di sini mulai membicarakan tentang keadaan yang ketiga untuk an, wahya idmaru an wujuban, yaitu keadaan di mana an-nya ini wajib kita lesapkan dari kalimat. Fa ta'malu an mutmaratan wujuban fi mawadi'a. Maka an ini dia beramal, namun dia mutmaratan wujuban, namun dia wajib dilesapkan fi mawadi'a, di beberapa kasus atau di beberapa kondisi. Yang pertama adalah ba'da lamil juhudi, ya, apabila dia terletak setelah lam juhud. Wal juhudu huwa an-nafyu, dan juhud di sini maknanya adalah nafi, ya, peniadaan, ya, diterjemahkan dengan tidak. Wahya allamu al-masbuqatu bikaunin madin, ya, manfiyin bima, yaitu huruf lam yang dia didahului oleh kata kana. Ya, bikaunin, ya, didahului oleh kata kana. Madin yang berbentuk fi'il madhi. Manfiyin bima yang dia didahului oleh huruf nafima. Ya, intinya kalimatnya didahului oleh makana. Maka ciri-ciri lam juhud adalah kalimat yang mengandung lam juhudnya ini didahului oleh makana. Kananya bentuknya madhi, kemudian didahului oleh huruf nafima. Au mudhari'in bilam. Au mudhari'in masbuqatin bilam. Atau kananya berbentuk fi'il mudhari, cuman dia didahului oleh kata lam. Atau bahasa mudahnya lam yakun. Maka ciri-ciri lam juhud adalah kalimat yang mengandung lam juhud ini didahului oleh makana atau lam yakun. Ataupun mungkin derivat dari kedua kata ini. Derivat dari makana ataupun lam yakun. Nah, contohnya misalkan makuntu, lam akun, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, maka nasodiku liyakuna sodikohu. Nah, sungguh tidaklah seorang teman itu mengkhianati temannya. Maka pada liyakuna, ya liyakuna, maka lamnya di sini adalah lam juhud. Setelah lam juhudnya ini sebenarnya ada an, ya, karena kalimat asalnya adalah li'an yakuna. Cuman an-nya di sini wajib kita lesapkan. Adapun kata yakuna di sini dia fi'il mudhari mansub karena adanya an. Ya, cuman an-nya di sini mutmarah, wujuban. Wajib dilesapkan. Kemudian contoh yang berikutnya, lam yakunil ghina liyud ghiya karoman nufusi. Maka pada liyud ghiya aslinya adalah li'an yud ghiya. Falamu fi liyakuna wa liyud ghiya, maka huruf lam pada kata liyakuna dan liyud ghiya dia merupakan lamul juhudi, dia merupakan lam juhud. Wa tufidu taukid dan nafi, dan fungsi lam juhud adalah taukid untuk nafi. Menunjukkan makna sungguh tidak. Ya, terjemah bebasnya menunjukkan makna sungguh tidak. Menunjukkan penekanan untuk makna tidak. Kalau diterjemahkan sungguh tidak atau sungguh tidaklah. Itu fungsi lam juhud. Li'anal asla, karena asalnya adalah makana yaf'alu. Thumma udkhilatil lam li taqwiyatin nafi. Ya, karena
Asalnya adalah makana yaf'alu, tidaklah dia melakukan. Ya, karena kalimat-kalimat asalnya itu adalah makana yaf'alu. Ya, tidaklah dia melakukan. Titik. Tsumma udkhilatil lamu. Kemudian dimasukkanlah lam, yaitu lam juhud di sini litaqwiyatin nafyi, untuk takwiyah, untuk memperkuat nafi, makna tidaknya. Untuk memperkuat makna nafinya. Ya, sehingga diterjemahkan sungguh tidak. Wasumiyat lamal juhudi, dan dia dinamakan lam juhud limula zamatiha al-juhda wa huwa an-nafyu. Karena dia senantiasa menyertai al-juhud. Al-juhud di sini maksudnya adalah an-nafyu, peniadaan. Wa hadza istilahun, dan ini merupakan sebuah istilah. Nah, jadi juhud di sini ataupun ya lamul juhud, istilah juhud di sini adalah dia istilah, bukan pengertian secara bahasa. Nah, karena juhud di sini maknanya adalah nafi. Adapun pengertian juhud secara bahasa, wa illa, jika tidak kita maknai demikian, fal juhdu huwa al-inkaru. Maka makna juhud secara bahasa maknanya adalah al-inkar, pengingkaran. Nah, maka di sini lam juhud di sini tidak boleh kita terjemahkan lam pengingkaran, tidak boleh. Karena juhud di sini maknanya adalah nafi. Dan lam juhud adalah ciri-cirinya lam kalimat yang mengandung lam juhud ini didahului oleh kata-kata misal makana atau lam yakun. Dan lam juhud ini menunjukkan makna sungguh tidak. Ya, maka di sini faedah yang perlu kita ingat adalah ketika kita menjumpai sebuah istilah, maka tidak senantiasa istilah itu maknanya sama sebagaimana maknanya secara bahasa. Boleh jadi makna secara istilah itu lebih luas daripada makna secara bahasa, atau mungkin maknanya jadi lebih sempit, atau mungkin maknanya berbeda daripada makna secara bahasa. Maka itu yang perlu kita perhatikan ketika menyikapi sebuah istilah. Contohnya di sini lam juhud. Lam juhud, kemudian apalagi yang lain, ismul ladzi la yansorif. Ismul ladzi la yansorif. Apakah yansorif di situ artinya adalah berpaling, dari kata insorofa yansorifu, yang secara bahasa artinya berpaling? Jawabannya adalah tidak, karena yansorif di situ dari kata insorofa yang artinya adalah berdengung. Karena ringkas cerita, ini dinamakan ismul ladzi la yansorif. Dia isim-isim yang tidak boleh ditanwin, dan tanwin itu kalau seandainya kita wakaf itu seperti bunyi dengungan an, ya muslimuna, kita wakaf jadi muslimun. Maka dengungan an ini adalah seperti bunyi koin logam yang dimasukkan ke dalam wadah tertentu, kemudian ketika menyentuh dasarnya bunyi an. Makanya tanwin diistilahkan dengan sorf. Tanwin juga diistilahkan dengan sorf, yaitu bunyi dengungan seperti tadi. Oleh karena itulah isim-isim yang tidak boleh ditanwin itu kemudian diistilahkan dengan ghair munsorif. Yang secara letterlek kalau kita terjemahkan tidak berdengung, isim-isim yang tidak berdengung. Maka munsorif di situ bukan berpaling. Tapi maksudnya adalah bunyi dengungan. Maka perlu hati-hati ketika memahami sebuah istilah dan juga menerjemahkan sebuah istilah. Ya, kembali ke permasalahan. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh untuk kasus lam juhud adalah misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Maka perhatikan di sini kalimatnya diawali oleh makana, kemudian muncul lam juhud pada liyu'adzibahum. Dan sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Maka pada liyu'adzibahum, lamnya di sini adalah lam juhud, kemudian setelah lam juhudnya itu ada an, namun an-nya wajib dilesapkan.
Kemudian yu'adziba di sini fi'il mudhari mansub. Kemudian dhamir hum di sini maf'ul bih. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 137. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya, sungguh Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka kalimatnya diawali oleh lam yakun, kemudian muncul lam juhud pada liyaghfira. Maka lamnya di sini adalah lam juhud, setelahnya ada an, aslinya adalah li'an yaghfira, namun annya di sini dilesapkan wujuban, kemudian kata yaghfira di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an. Fa liyu'adzibahum, maka pada liyu'adzibahum lamul juhudi. Lamnya di sini adalah lam juhud. Nah, kemudian kata yu'adziba dia merupakan fi'lun mudhari'un. Perhatikan pembacaan istilah fi'il mudhari. Nah, ada istilah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, untuk istilah fi'il madi, fi'il mudhari itu bentuknya na'at man'ud. Sehingga kita baca fi'lun madin atau al-fi'lu al-madi. Kemudian fi'lun mudhari'un atau al-fi'lu al-mudhari'u. Bentuknya na'at man'ud. Berbeda halnya dengan fi'il amar. Fi'il amar, istilah fi'il amar itu bentuknya idhofah. Kita bilang fi'lul amri atau fi'lu amrin. Bukan al-fi'lu al-amru, bukan. Tapi fi'lul amri atau fi'lu amrin. Maka untuk istilah fi'il madi, fi'il mudhari itu bentuknya na'at man'ud. Sedangkan istilah fi'il amar bentuknya idhofah. Nah, ingat-ingat poin itu. Sehingga tidak lagi kita salah baca istilah fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian juga istilah-istilah semisal isim mausul, isim isyarah. Perhatikan betul, istilah-istilah tersebut itu bentuknya na'at man'ud ataukah idhofah. Misalkan isim mausul bentuknya na'at man'ud. Al-ismu al-mausulu. Berbeda halnya dengan isim isyarah. Istilah isim isyarah itu bentuknya idhofah. Ismul isyarati, bukan al-ismu al-isyarah. Tapi ismul isyarati. Sekali lagi perhatikan bagaimanakah cara kita membaca sebuah istilah. Apakah kita baca dengan susunan na'at man'ud ataukah kita baca dengan susunan idhofah. Ya, perhatikan baik-baik. Kembali ke permasalahan. Maka kata yu'adziba di sini fi'lun mudhari'un mansubun. Dia fi'il mudhari' mansub. Bi'an al-mutmarati wujuban. Gara-gara adanya an yang dilesapkan dan hukum pelesapannya adalah wajib. Yang mana annya ini ba'da lamil juhudi, terletak setelah lam juhud. Kemudian liyu'adzibahum. Ringkasnya humnya di sini maf'ul bih, cuman dipartisi lagi oleh pensyarah di sini. Wal ha'u dan dhamir ha' pada hum maf'ulun bih, dia maf'ul bih. Wal mimu dan huruf mim pada hum alamatul jam'i, dia merupakan tanda jama'. Wal jumlatu dan kalimat yang terdiri dari lam juhud, kemudian an, kemudian fi'il mudhari'nya, dia merupakan silatul mausuli al-harfiyyi an. Atau maaf ya, an, kata yang terletak setelah an-nya. Ya, dia merupakan silah mausul harfi untuk an. Wal masdaru al-mu'awwalu majrurun bil lam, dan masdar mu'awwalnya di sini dia majrur karena adanya huruf jar lam. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin khabaru kana. Maka susunan jar majrur tersebut dia memiliki kaitan makna dengan sesuatu yang mahdhuf atau fi'il yang mahdhuf berkedudukan sebagai khabar kana. Wa taqdiru dan kalimat asalnya wallahu a'lam wa makanallahu muridan li ta'dzibihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah ingin untuk mengadab mereka. Ya, maka ringkasnya di sini keadaan pertama di mana kita wajib melesapkan an adalah ketika dia terletak setelah lam juhud. Dan lam juhud, juhudnya di sini bermakna nafi, bukan bermakna ingkar. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan keadaan yang kedua di mana kita wajib melesapkan an. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.